Bab 6. Berdamai dengan takdir. Ternyata harapanmu tidak menemui kenyataannya, yang selama ini dinantikan pada akhirnya harus direlakan. Takdir menyapunya tanpa bertanya apakah kamu mampu untuk menerimanya atau tidak. Hatimu patah, jiwamu dirundung duka. Begini, pandangan kita ini terbatas, tak mampu melihat hikmah yang tersembunyi di balik kesakitan. Dan seandainya harapan kita terpenuhi, apakah kita yakin akan benar-benar bahagia? Apakah kita memastikan itu? Tentu tidak akan bisa. Walau kadang butuh air mata untuk menerimanya, percayalah bahwa ketentuannya adalah yang terindah. Kita hanya perlu sedikit bersabar lagi hingga kebahagiaan itu benar-benar menampakkan diri. Kalaupun tidak demikian, adakah yang lebih indah daripada hati yang kuat menahan segala derita? Apapun jalannya, yang terpenting surga adalah akhirnya. Kesakitan yang menyelamatkan jauh lebih baik daripada kesenangan yang melalaikan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 155-156. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, manusia manakah yang paling berat cobaannya? Jawab Rasulullah, para nabi, lalu orang soleh, dan orang yang semisal itu dan semisal itu berikutnya. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Jika imannya semakin kuat, maka cobaannya akan semakin bertambah. Jika imannya lemah, maka cobaannya tidaklah berat. Kalau seorang hamba harus mendapatkan musibah, nantinya ia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa. Hadis riwayat Ahmad. Perihal takdir, tak perlu berselisih ataupun menyalahkan takdir hingga menganggap Allah berlaku tak adil. Ingatlah selalu bahwa mata kita itu terbatas. Mata kita tak akan bisa digunakan untuk memandang hikmah yang belum tersingkap. Tak mampu menembus jauhnya masa depan, itulah kenapa kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Sebab walau skenarionya tak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi skenarionya pasti selalu yang terbaik. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, sebab Allah tak pernah berhenti mendengarkan. Percayalah bahwa mereka yang senantiasa menadahkan tangannya ke arah langit tak akan pernah dibiarkan Allah pulang dengan tangan kosong. Jangan bersedih lagi, sudah banyak doa-doa kita yang Allah kabulkan. Memang tak semua doa harus terjawab sekarang. Allah simpan beberapa untuk diberikan saat kita benar-benar membutuhkannya. Allah akan jadikan beberapa lagi sebagai kebaikan di akhirat nanti. Bab 7. Maaf Tuhan. Di bawah guyuran hujan, kau berjalan menapaki langkah-langkah yang kini sudah mulai tak pasti. Di antara riuhnya manusia, kau bahkan merasakan sepi. Yang kali ini benar-benar berat, bukan? Kau seperti sebuah mobil kecil yang tergilas truk besar. Bukan hanya kehilangan keseimbangan, tapi seketika hancur berkeping-keping, hingga membuatmu berpikir bahwa ini adalah akhir, sebab yang terlihat di hadapan mata hanyalah jalan buntu. Kali ini kau benar-benar merasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Hidup seolah tak lagi memberimu pilihan, terasa begitu sakit dan sangat menyesakan. Bahkan air mata tak lagi mampu mewakili dalamnya luka. Senyum terenggut, kebahagiaan lenyap seketika. Helaan napas panjangmu adalah pertanda bahwa kau sudah begitu lelah. Bahkan jika boleh, kau ingin sekali menyerah. Tapi kau tahu bahwa menyerah juga bukan solusi. Allah, ucapmu pelan. Lantas ku ingat kembali pesan-pesan cinta darinya yang selama ini sudah mulai terlupakan. Pesan cinta yang selalu bisa menggetarkan hati manusia, menguatkan langkah dan menjauhkan gelisah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Terus menerus kuulang ayat-ayat penopang lelah.
pengobat rasa sakit, penguat jiwa. Sungguh benar bahwa Allah telah memberikan petunjuk berupa Al-Quran yang padanya manusia tak akan menemukan kesesatan, yang padanya Allah titipkan obat dari segala penyakit. Maaf Tuhan, aku hampir menyerah, bisikmu lirih sambil menyeka air mata. Bab 8. Terima kasih kesulitan. Hari itu kamu menangis sejadi-jadinya, kamu merasa benar-benar tak sanggup. Kamu pun berpasrah seutuhnya kepada Allah. Dalam sujud panjang kamu berdoa sangat dalam dan suaramu lirih, tapi hatimu bergetar hebat. Kesulitan yang ini terasa sangat memukul, jangankan untuk melalui. Untuk bertahan pun rasanya kamu sudah tak mampu lagi. Namun, bukankah karena kesulitan itu sujudmu jadi semakin panjang? Harapmu berhenti kepada manusia, membuatmu berserah seutuhnya kepada Allah, dan membuatmu yakin bahwa memang tak ada yang mampu menolongmu selain Allah. Maka kesulitan ini sungguh adalah sebuah kebaikan, dan jika Allah sudah membuatmu melewati kesulitan yang satu ini, jangan lagi melupakannya. Buktikan bahwa kamu akan tetap lekat dan dekat, sujudmu akan tetap panjang, dan doamu akan tetap dalam, walau hidupmu sedang baik-baik saja. Kenalilah, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmizi. Allah memang tetap akan membukakan rahmat-Nya, sekalipun kita hanya mengingatnya pada saat sulit dan sempit. Tapi bukanlah kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita tak pernah mau, bukan dipanggil dalam keadaan sedang jauh-jauhnya darinya. Bab 9. Saat berada di titik terendah. Sometimes, kita semua butuh air mata, bukan untuk menunjukkan diri kita lemah, tapi sebab kita adalah manusia, karena memang tak selamanya keadaan akan baik-baik saja kan? Satu waktu air mata itu memang harus jatuh, agar kebeningan hati bisa kembali utuh. Kesedihan juga pernah Rasulullah alami. Ia diblokade selama 3 tahun, mengalami kelaparan dan bayang-bayang kematian. Saat itu kaum muslimin kehilangan tempat naungan, mereka tinggal di kaki bukit, terisolasi, terancam, dan menderita kelaparan hingga tangisan anak-anak terdengar sebagai nyanyian yang menyayat hati. Setelahnya, kesedihan kembali menghantam jiwa Rasulullah. Ia kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib. Satu benteng pelindung yang selama ini terus membela Rasulullah pun runtuh. Kemudian, tak berapa lama, kabar duka datang kembali, yaitu meninggalnya Khadijah. Wanita mulia yang menemani hidupnya, yang memberikan kasih sayang di kala resah dan memberikan pelukan perlindungan saat kesulitan sedang mendera. Khadijah merupakan wanita yang pertama kali beriman saat semua orang mengingkarinya. Setelah itu, duka masih terus berdatangan. Kaumnya berusaha membunuhnya dan semakin terang-terangan mencelanya. Betapa duka itu datang bertubi-tubi, membuat beliau pergi ke Taif dengan membawa harapan, yaitu orang-orang di sana berkenan menerima dakwahnya atau paling tidak memberikan perlindungan dan pertolongan. Namun, perjalanan yang jauh dan melelahkan itu ternyata hanya berakhir dengan caci makian dan lemparan batu, sampai-sampai kaki manusia mulia itu bercucuran darah. Sungguh kejam perlakuan penduduk Taif pada saat itu. Walaupun begitu, beliau tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Sungguh mulia hatimu, duhai kekasih Allah. Saat Rasulullah terhimpit dalam kesedihan yang seolah tak memiliki tepi, jauh dari atas langit, turunlah hadiah teristimewa bagi manusia yang paling mulia untuk menghiburnya dan memperlihatkan bahwa betapa tinggi dan mulia kedudukannya di hadapan Allah. Perjalanan kilat dilakukannya dengan mengendarai buruk. Ia melesat menembus batas-batas logika manusia. Ia berpindah tempat yang terpisah oleh jarak yang jauh dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah memimpin para nabi untuk menegakkan sholat, menghadap kepada sang pemilik semesta dan segala hal yang ada di dalamnya. Dari Baitul Maqdis, Rasulullah menuju Sidratul Muntaha melewati pintu-pintu langit. Rasulullah bersua dengan anbiya, seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun,
Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Mereka semuanya mendoakan kebaikan untuk Rasulullah, yang juga turut menambah kekuatan dan ketabahan beliau. Kemudian perjalanan sampai kepada puncaknya, yaitu malaikat Jibril pun tak mampu untuk memasuki pintunya, yaitu menuju perjumpaan dengan Allah. Adakah yang lebih mengobati kesedihan daripada itu? Rasulullah pun kembali ke bumi dengan membawa risalah langit, risalah terindah bagi umatnya, bahwa setiap dari umatnya bisa senantiasa terhubung dengan Rabb-nya melalui ibadah sholat. Allah pun berjanji, bagi siapa saja yang menjaga sholatnya, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Indah nian perjalanan Rasulullah, perjalanan yang menuntaskan kesedihan dan membawa pulang kebahagiaan. Perihal hujan. Beberapa orang menganggap hujan sebagai rindu, beberapa orang lainnya menganggap hujan sebagai sendu yang kelabu. Namun, semoga kita adalah orang-orang yang menganggap hujan sebagai rahmat. Bahwa inilah saat yang tepat untuk menadahkan tangan, sebab Allah sedang membukakan pintu yang begitu luas untuk mengabulkan doa-doa kita. Hujan di langit, hujan di pipi. Bab 10. Allah tahu perasaan kita. Kegagalan demi kegagalan bukan untuk mematahkan harapan kita, karena sebenarnya kegagalan adalah anugerah, hanya kita saja yang terlalu menghakiminya. Sampai kita merasa bahwa kata gagal tak layak ada di dalam kamus kehidupan dunia. Padahal sempurna itu memang ditakdirkan bukan untuk kita miliki. Yang ada hanyalah manusia-manusia merasa sempurna. Seperti Fir'aun yang merasa bahwa ia adalah yang terkuat tanpa kelemahan, tanpa kecacatan. Karena setiap keinginannya selalu terpenuhi. Memiliki banyak pasukan, berhasil membangun kerajaan yang begitu megah. Tanpa sadar ia membuatnya begitu angkuh sampai mengaku sebagai Tuhan, dan itu adalah kesalahan yang membuat Fir'aun ditenggelamkan. Bukankah ternyata memiliki segalanya, semua keinginan terpenuhi juga bisa menjadi bencana? Maka jangan berburuk sangka terhadap takdir Allah pada ujian yang Allah berikan, sebab di balik setiap ujian tersimpan hikmah-hikmah besar. Bila kita belum mampu memahami hikmah tersebut, itu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Tidak perlu terlalu cepat berkomentar buruk ketika Allah menetapkan suatu takdir yang mungkin tak kita senangi. Pupuklah diri untuk selalu bersabar di ruang tunggu kehidupan ini. Segala sesuatu hal sudah ada ketetapannya. Bila hari ini kita sedang berpeluk dengan kesedihan, maka bahagia hanya soal waktu. Apabila nikmat melalaikan kita dan ujian tidak mampu mendekatkan kita pada Allah, maka lewat mana lagi kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan cinta Allah. Allah tahu perasaan kita. Allah tahu kesedihan mendalam yang kita rasakan, dan Allah Maha tahu apa obat terbaik dari itu semua. Lalu, pada siapa lagi kita mau meletakkan kepercayaan kita bila bukan pada Allah? Adakah yang lebih menyayangi kita daripada Allah? Adakah yang lebih mengerti kita daripada Allah? Adakah? Remember this. Takdir Allah itu selalu yang terbaik. Bila terasa belum baik, berarti takdirnya belum selesai. Sabar, sabar kuatkan kesabaran. Kadang kita memang perlu menangis, bukan untuk menumpahkan kesedihan, tapi agar hati bisa memandang segala sesuatu dengan lebih jernih. Ada beberapa hal yang memang harus kita terima dengan lapang dada, bukan karena kita tak mau berusaha atau sudah menyerah. Hanya saja kita percaya bahwa syukur yang luas adalah pangkal pelepas kesesakan di dada. Bukankah yang terbaik pilihan Allah?